Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan kasih dan sayangnya telah memberi kita nikmat yang banyak dan tidak terhitung. Dan di antara semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita, nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang terbesar. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas, qalu man hum ya Rasulullah, qala ahlul Qur'an, hum ahlullahi wa khassatuh. Yang artinya sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, para ahli Quran. Mereka lah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Hadis riwayat Ahmad. Siapakah ahlul Quran yang disebut sebagai keluarga Allah di antara manusia itu? Hakikatnya semua orang yang menerima Al-Quran kemudian mengimaninya semestinya layak untuk disebut sebagai ahlul Quran, yakni mereka yang beriman senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dengan selalu membacanya atau tilawah, menghafalnya atau tahfiz, dan menghayati maknanya atau tadabbur. Serta yang terpenting lagi adalah mereka juga yang mengamalkan. Mari kita rinci satu persatu bagaimana seorang mukmin berinteraksi dengan Al-Quran dalam kehidupannya sehingga mereka sering disebut ahlul Quran atau keluarga Allah di antara manusia, yaitu yang pertama, mereka senantiasa membaca Al-Quran, maka kehidupannya dipenuhi kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah ahlul Quran, kehidupannya senantiasa dipenuhi dengan taburan kebaikan. Bisakah kita bayangkan konversi kebaikan dari ayat-ayat Al-Quran yang senantiasa membasahi bibirnya sebagai zikir kepada Allah? Mari kita simak sabda Rasulullah Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dalam bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Misalnya dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tapi alif satu huruf dan mim satu huruf dan lam. Alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, barang seseorang yang lancar baca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasi bacaan tersebut, maka bagi 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, mereka yang menghafal Al-Quran, maka para malaikat yang mulia lagi taat akan senantiasa membersamainya. Ketika menjelaskan hadis di atas, Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menerangkan bahwa yang dimaksud dengan al-mahir adalah orang yang mampu membaca Al-Quran, yang mereka yang mempelajari dan mentadabburi Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran dari orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran Surat Shad ayat 29. Sebagai penutup, kita selaku siswa yang masih diberi kesempatan untuk bersekolah di SMP Quran Darul Fatah khususnya, dan kaum muslimin umumnya yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran dengan selalu membaca, menghafal dan mentadabburinya, yang paling penting lagi mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ahlul Quran atau keluarga Allah di muka bumi ini. Amin. Demikianlah khutbah pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.